Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian. Tiada hentinya kasih Tuhan dalam kehidupan kita hingga malam hari ini kita boleh bertemu kembali di program Lentera Malam. Malam hari ini kita akan bersama-sama mendengarkan doa, pujian, dan renungan bersama keluarga Penatua Hartanto. Mari kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan dan mari kita menyanyikan pujian ini bersama-sama. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom, selamat malam. Kita sungguh bersuka cita pada malam hari ini kita masih boleh jumpa lagi di dalam renungan Lentera Malam. Jikalau kita merenungkan betapa baiknya Tuhan kepada kita, tentunya kita tiada hentinya mengucap syukur kepadanya. Dan sebelum kita masuk dalam peraduan kita, mari kita sejenak merenungkan firman Tuhan dan mengingat betapa baiknya Tuhan kepada kita. Pada malam hari ini, kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 65 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Namun sebelum itu, mari kita mohon pertolongan pada Tuhan di dalam kita merenungkan firman Tuhan pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga, pada malam hari ini kembali kami anak-anak-Mu datang menghadap hadirat-Mu
mengucap syukur dan terima kasih atas kasih kesetiaan-Mu yang terus Engkau nyatakan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau telah berkenan campur tangan di dalam kami melakukan aktivitas kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini, sebelum kami masuk peraduan kami rindu untuk membaca, merenungkan, dan memahami kebenaran firman-Mu. Jikalau kami mengandalkan kekuatan kami, tentunya tidak akan mungkin kami akan mengerti dan memahami firman-Mu. Oleh karena itu kami mohon Roh Kudus-Mu membimbing kami di dalam kami membaca, merenungkan firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Yesus kami telah berdoa. Amin. Mazmur pasal 65 ayat 3 sampai dengan yang ke-5. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Amin. Firman Tuhan. Jemaat yang sungguh merindukan kekuatan melalui mencari firman Tuhan, kita berjumpa kembali untuk membicarakan, merenungkan, dan oleh pertolongan Roh Kudus menjadi pelaku atas firman Tuhan sehubungan dengan relasi. Beberapa waktu yang lalu kita dalam Lentera Malam, kita juga merenungkan tentang relasi. Bagaimana Tuhan rindu berelasi dengan kita. Dan kali ini kita akan kembali menghayati satu perenungan tentang relasi juga. Kalau pada waktu yang lalu relasi itu dilihat dari sisi Tuhan yang merindukan terus bersekutu dan merindukan kita bersama Dia melakukan karyanya yang besar. Kali ini kita akan menemukan relasi melalui pihak manusia. Mengapa kita harus berelasi dengan Tuhan? Mengapa kita harus berdoa? Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau kita bicara tentang relasi dan komunikasi, bagi kita sesama manusia, antara saya dengan Pak Hartanto, dengan Pisti, dengan Dio, dengan anggota keluarga yang lain, adalah sebuah relasi yang sangat indah. Tuhan menciptakan kita dengan satu keunikan, dengan satu naluri untuk terhubung satu dengan yang lain. Kebutuhan kita adalah selalu terhubung satu dengan yang lain. Namun sampai kapan? Kalau kami menjadi tua dan saat usia kami sudah berakhir, kami meninggalkan dunia, entah itu anak atau orang tua, maka relasi itu juga akan berhenti. Komunikasi itu akan berhenti. Relasi yang sungguh terbatas karena usia kita. Kita berada di dunia ini menurut pemazmur di pasal 90 hanya 70 atau 80 tahun. Dan itu berlalunya begitu cepat. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada satu relasi yang tidak seperti itu. Ada satu hubungan yang bahkan terus-menerus sampai kekekalan. Tidak berhenti ketika kita meninggalkan dunia ini, yaitu relasi dengan Bapa kita di sorga. Relasi yang memberikan kepuasan di dalam kita melakukannya. Ini adalah satu rahasia bagi orang-orang yang telah terhubung dengan Allah, pencipta langit, bumi, dan sekalian isinya, yang maha besar itu, melalui putra tunggalnya, juru selamat dunia, satu-satunya Tuhan, yang menebus manusia dari perbudakan dosa. Keterhubungan kita dengan Tuhan adalah keterhubungan yang sangat istimewa dan unik. Karena ketika kita menghadap Allah yang
segala-galanya itu, yang dilihat Allah bukan kita, bukan saya, atau Pak Hartanto, atau Pisi, atau Dio, atau para kru Lentera Malam. Bukan. Ketika kita menyebut dia Bapa, maka yang dilihat Bapa adalah putranya, Yesus yang membungkus kita semua. Sebab kita tidak layak dengan keberdosaan kita. Itulah keistimewaan mereka yang percaya kepada Allah di dalam Yesus Kristus. Tidak ada di tempat lain. Hanya di dalam Yesus Kristus kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita dimungkinkan terjembatani kepada Allah yang maha mulia, maha kudus, maha suci itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, relasi yang istimewa itu memang diberikan, dikaruniakan kepada setiap manusia sejak manusia diciptakan. Manusia diciptakan, dirancang untuk terhubung dengan Tuhan. Dalam perikop yang kita baca tadi, dinyatakan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Ada sebuah hubungan, ada sebuah relasi, dan relasi yang tidak dapat diciptakan oleh dunia ini, oleh makhluk-makhluk yang ada di dunia ini. Ada pengampunan, ada hubungan timbal balik. Ungkapan doa dinaikkan, dan Allah merespon dengan pengampunan. Ini adalah sebuah fakta yang tidak kita jumpai di dunia ini, dalam relasi-relasi yang ada di dunia ini. Terutama di masa-masa sekarang, dunia sudah dipenuhi dengan berbagai macam manipulasi. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, dalam Kejadian pasal 1 ayat 26-27, tercatat bahwa kita diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Saat itu manusia, Adam dan Hawa, dapat bercakap-cakap secara langsung dengan Allah. Manusia dan Allah berada dalam relasi yang erat dan tak terpisahkan. Namun sayang sekali, semua berubah drastis tatkala manusia jatuh ke dalam dosa. Yang dikejar oleh manusia kini bukan lagi persekutuan dengan Tuhan, melainkan keinginan dan kepuasan diri sendiri. Dia ingin mendapatkan kepuasan sama seperti Adam dan Hawa ketika bisa bersekutu dengan Tuhan, bisa dekat dengan Tuhan, ketika bersalah, mendapatkan pengampunan, mendapatkan respon, selalu didengarkan oleh Tuhan. Namun itu tidak didapatkan karena mereka mencari kepuasan dengan ukuran diri sendiri. Banyak orang lalu memenuhi keinginan hatinya dengan hal-hal yang berbau dunia ini, berbau sementara. Meskipun mereka tetap saja akan merasa tidak puas, selalu terasa ada yang kurang. Mungkin di antara kita ada yang ingat, ada seorang bernama Adolf Merkel. Dia orang terkaya di Jerman, tapi dia menabrakkan dirinya pada kereta api. Lalu ada juga seorang penyanyi terkenal yang memiliki segala-galanya, popularitas, dan dia bisa menggunakan harta bendanya, uangnya, untuk bahkan merubah hidung dan anggota-anggota tubuh yang lain. Tapi dia juga berakhir karena overdosis. Mungkin di antara kita juga ada yang ingat seorang bernama S. Vargas. Dia adalah seorang presiden. Dia punya status sosial. Dia presiden Brasil. Dia menembak jantungnya setelah menonton televisi. Mungkin juga kita ingat para penyanyi cantik bernama Marilyn Monroe. Dia sangat cantik. Dengan kecantikannya, dia bisa mempesona semua yang melihatnya. Namun dia juga berakhir dengan tragis melalui obat depresi. Mungkin kita juga masih ingat seorang bernama Thierry Costa. Dia adalah seorang dokter. Dia dibutuhkan di mana-mana. Dia sangat berharga bagi masyarakat. Dia terkenal di Perancis. Namun dia pun mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan seorang aktor anak-anak yang begitu terkenal dalam satu film yang sangat fenomenal. Dia bernama Macon Culkin. Filmnya sangat diingat oleh anak-anak. Home Alone. Ada part 1, part 2, bahkan part 3. Saking lakunya. Tapi dia juga berakhir
dengan tragis. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia berusaha memenuhi kepuasan dirinya untuk mendapatkan kepuasan hidup, kepenuhan hidup, namun tidak mendapatkannya karena dengan cara sendiri. Blaise Pascal mengatakan, ada sesuatu kekosongan di dalam hati setiap manusia yang memang diciptakan Tuhan. Kekosongan ini tidak dapat diisi dengan benda ciptaan atau apapun yang lain, kecuali oleh Tuhan Sang Pencipta yang dikenal melalui Yesus Kristus. Hanya persekutuan dengan Tuhan yang dapat memuaskan kehampaan hidup kita. Karena memang demikianlah rancangan Tuhan atas diri kita. Itulah alasan pertama kenapa kita harus berdoa. Karena berdoa menumbuhkan hubungan, relasi, persekutuan dengan Tuhan yang memberikan kepuasan bahkan sampai kekekalan. Alasan yang kedua kenapa kita harus berdoa adalah karena kita sudah ditebus untuk kembali memiliki persekutuan dengan Tuhan. Kita sudah berhenti untuk mencari kepuasan diri sendiri karena Tuhan sendiri yang telah memberikan kepuasan di dalam hati kita oleh karena perkenan-Nya. Ketika kita berdosa, kita kehilangan persekutuan dengan Tuhan. Namun melalui penebusan Kristus, kita memiliki kembali hubungan itu. Kita kembali ada dalam relasi yang tidak terpisahkan dengan Allah. Tidak ada yang dapat memisahkan. Relasi itu terus terbangun oleh kuasa Roh-Nya yang kudus di dalam setiap kita. Dalam Mazmur 65 ayatnya yang terakhir, tadi ayat yang kelima, di situ dikatakan, berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Melalui pernyataan Daud sang pemazmur, kita dapat belajar bahwa Tuhan terus berusaha memanggil kita kembali pada hakikat semula Tuhan menciptakan kita, yaitu untuk menyembah dan menikmati hadirat-Nya selama-lamanya. Ketika kita mendekat, bersekutu, dan diam di pelatarannya, kita menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah Tuhan. Dan yang ketiga alasan kita berdoa, berelasi dengan Tuhan adalah kita akan diubah. Kita akan diubahkan melalui sarana persekutuan dengannya, melalui doa, dan ketika Allah berfirman. Tatkala kita berdoa, kita sesungguhnya tengah diubah. Doa menjadi salah satu sarana utama Tuhan untuk mengubah kita. Richard Foster berkata, makin dekat kita menghampiri hati Tuhan, makin kita merasakan kebutuhan dan kerinduan untuk menjadi makin serupa dengan Kristus. Selanjutnya Foster juga berkata, jika kita mengasihi seseorang, kita tentu ingin ia mendapat jauh melebihi yang dapat kita berikan. Dan ini akan membawa kita kepada doa. Jadi, doa syafaat adalah cara kita mengasihi sesama. Ya, mengasihi seseorang berarti menginginkan yang terbaik bagi orang itu. Dan kita dapat melakukannya lewat doa. Mungkin tangan kita tidak menjangkau, kaki kita nggak bisa berjalan sejauh seperti yang diharapkan orang yang kita doakan. Namun doa menolong kita untuk berubah dari tindakan pribadi kita yang mengasihi seseorang menjadi tindakan melibatkan Tuhan dalam kita mengasihi orang itu. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, pada malam hari ini, kita mau merenungkan firman Tuhan ini. Apakah kita semua sudah menyadari ada ruang kosong di dalam hati kita yang hanya dapat diisi oleh Tuhan? Bagaimana sikap kita semua tentang hal tersebut? Lalu, kapan dan bagaimana kita bisa mengalami bahwa berdoa adalah berubah dan merupakan sarana perubahan hidup? Biarlah kita senantiasa terus bertekun dalam doa dan melakukannya secara terus-menerus dalam setiap event kehidupan kita. Karena Allah selalu mendengarkannya. Allah selalu mau dekat dengan kita dalam berbagai persoalan kita. Terpujilah nama Tuhan. Amin.
Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga yang mulia, kembali ya Tuhan, kami menghadap hadirat-Mu seraya mengucap syukur dan terima kasih. Terima kasih Tuhan, sabda kebenaran-Mu telah tertabur. Biarlah itu tidak berlalu begitu saja Tuhan, namun benar-benar tertanam baik dalam hati dan pikiran kami, dan bahkan boleh bertumbuh, berbuah, dan boleh kami persembahkan kepadamu. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami juga diingatkan oleh firman-Mu agar kami senantiasa menjalin relasi dengan-Mu Tuhan melalui doa-doa kami. Ajar kami Tuhan agar terus berdoa, terus bersekutu, berkomunikasi dengan Engkau, dimanapun, kapanpun, dan bagaimanapun keadaan kami. Karena relasi dengan-Mu itu akan memberikan kepuasan kepada setiap orang percaya yang mengandalkan Engkau. Bapa Surgawi, pada malam hari ini, secara khusus kami juga berdoa untuk pemerintahan kami. Berkatilah Bapak Presiden Jokowi, Bapak Wakil Presiden Bapak Amin Ma'ruf, bahkan juga seluruh pejabat dari pusat hingga pelosok. Tentunya tidak mudah memimpin dalam kondisi saat ini, dengan kondisi COVID-19 yang terus berlangsung, dan berbagai cacian, makian, sumpah serapah, bahkan juga demo hampir setiap hari. Oleh karena itu ya Tuhan, berikanlah mereka kesabaran, kekuatan, agar mereka mampu untuk melaksanakan tanggung jawab yang telah Engkau percayakan kepada mereka. Demikian juga kami juga berdoa untuk tahapan pilkada yang sedang berlangsung. Berkatilah para pelaksana agar boleh menjalankan tugas mereka, sehingga terpilih orang-orang atau para pimpinan yang seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk pemilihan majelis Jemaat Rantai Pau. Berkatilah panitia agar mereka boleh bekerja dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan bahkan pada akhirnya terpilih para majelis yang siap bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas yang Engkau percayakan kepada mereka. Bapak Surgawi, kami juga menyerahkan siaran Lentera Malam. Berkatilah semuanya Tuhan, terutama kru yang melaksanakan, yang bekerja tanpa lelah. Berikan mereka kekuatan, berikan mereka kesehatan, sehingga mampu untuk melaksanakan tugas tersebut. Bahkan juga semua peralatan, kiranya Engkau juga memberkati, agar setiap kali dipakai tiada kendala Tuhan. Dan biarlah siaran Lentera Malam ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang, boleh menjadi tempat kesaksian bagi banyak orang, sehingga semakin banyak orang yang percaya dan juga menerima-Mu sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya Yesus. Sebentar lagi Tuhan, kami akan istirahat. Kami serahkan istirahat kami dalam tangan pengasihan-Mu. Sertailah kami agar kami boleh beristirahat dengan baik, dan jika Tuhan berkenan, bangunkan kami di pagi hari untuk menyongsong hari esok. Terima kasih Tuhan. Kami juga menyadari banyak dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Ampunilah kami. Inilah doa kami Tuhan, ungkapan syukur kami. Semuanya hanya kami alaskan di dalam Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah firman yang sudah kita dengarkan bersama pada malam hari ini. Sampai bertemu di program Lentera Malam berikutnya. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.